Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Yap, dan aku Indah Maharani. Kali ini aku mau ngebahas kasusnya GE, yaitu peserta Diksar Menwa UNS. Di Twitter rame banget dan trending tentang Menwa ini, ya, tepatnya Menwa UNS ini, karena di Menwa UNS ada korban, yaitu mahasiswa yang bernama GE yang telah meninggal dunia. Kita doakan ya teman-teman, semoga dapat tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Oke, sebelumnya aku jelasin GE ini siapa. GE ini adalah mahasiswa semester 3 Prodi atau Program Studi Keselamatan dan Keselamatan Kerja atau K3 Sekolah Vokasi. Berita ini diawali karena keluarga dari korban, yaitu sepupu dari saudara GE ini, membeberkan fakta di Instagram. Nah, berikut fakta yang diungkapkan oleh saudara GE ini. Jadi, kata dari saudara GE ini bahwa adik sepupunya ini berangkat di diklat dalam keadaan sehat walafiat. Lalu tiba-tiba Senin hari pada sekitar 1:30 dini hari, dua orang mahasiswa UNS mengabarkan ke rumah kalau adik sepupunya itu masuk rumah sakit. Jadi tanpa ada kejelasan tentang sakit apa atau kenapa, kedua orang tua dari GE ini tetap berangkat ke rumah sakit dan dia menunggu di depan IGD. Sampai beberapa kemudian keluarga dari GE ini diberitahu bahwa GE sudah tidak tertolong. Tapi di surat keterangan kematian, GE ini diungkapkan sudah meninggal pada Minggu jam 22 malam atau sekitar jam 10 malam. Dan ketika sampai rumah sakit, GE ini sudah dalam keadaan meninggal. Lalu sepupu dari GE ini otomatis murka karena selama itu disembunyikan di mana jenazahnya, kenapa baru bilang sekarang gitu. Padahal dari pihak Polres juga sudah mengungkapkan kemungkinan meninggalnya sudah 24 jam lebih. Keluarga dari GE ini hanya ingin dikasih tahu kronologinya kenapa GE ini bisa meninggal. Tapi malah pihak Menwa UNS ini tidak berbicara apa-apa dan malah melemparkannya ke universitas. Selain itu, GE ini juga sudah melakukan autopsi, tapi kan hasil autopsi tidak secepat itu keluar. Kemungkinan 1 minggu keluarnya. Tetapi untuk mengenai kronologinya, mereka bilang menunggu pernyataan resmi dari universitas dan menunggu hasil dari autopsi. Jadi keadaan jenazah dari GE ini, kata pihak keluarga itu penuh dengan lebam biru-biru, terus mukanya itu hancur, katanya hidungnya itu banyak luka, lalu rahangnya itu diperban gitu guys. Ada juga perutnya katanya itu kayak memar, lalu kakinya itu juga lebam gitu guys. Lalu aku akan jelaskan gimana sih tanggapan dari ayah dari GE ini atau korban ini. Saat ditemui oleh pihak solopus.com, ayah GE ini yang bernama Sunardi mengatakan kalau ayahnya itu dapat informasi kalau anaknya itu mengalami kesurupan. Bahkan menurut informasinya, GE ini sempat diruqyah. Mengetahui itu, sebenarnya ayah dari GE ini tidak apa-apa, tapi kenapa kalau dia kesurupan atau sudah diruqyah, kenapa badannya itu penuh dengan lebam dan luka gitu. Jadi dia itu minta kejelasannya tentang kejadian yang sebenarnya di Menwa tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke kronologi apa yang dilakukan oleh GE ini waktu dia melakukan Diksar Menwa. Pada Minggu tanggal 24 Oktober jam 8 sampai jam 12, semua anggota baru Menwa melakukan terjun dari jembatan Curug ke sungai. GE ini terjun aman dan lancar, tetapi ketika sudah selesai dia itu merasa lemas dan dia akhirnya istirahat di sekitar lokasi. Jam 12 sampai jam setengah 1 ini seluruh peserta menuju ke Mako kampus. Lalu dari jam setengah 1 sampai jam setengah 3, GE ini makan dan minum dan ngobrol biasa sama teman-temannya dan dia terlihat biasa saja. Di jam setengah 3 sampai jam 6 ini, GE ini beberapa kali mengalami kesurupan dan dibacakan ayat kursi atau ayat suci Al-Quran dan akhirnya dia bisa tenang. Lalu setelah maghrib, GE ini istirahat dan diberikan selimut
oleh panitia dan dia beristirahat di Mako. Dari jam 6 sampai jam 10 malam, GE ini ada di Mako Menwa kampus. Dan jam 20 atau jam 8 malam, GA ini mengalami kesurupan lagi hingga satpam dari UNS ikut membantu. Setelah itu kondisi dari GE ini semakin lemas dan jam 10 malam GE ini dibawa ke RSUD Muwardi sampai jam setengah 11 malam. Lalu jam 10:40 atau jam setengah 11 lebih 10 menit, GE ini diperiksa oleh perawat dan dinyatakan meninggal di jam itu. Lalu pada jam 12:10 ditelepon Pak Solihin untuk datang ke RSUD Muwardi. Jadi pada minggu malam jenazah dari GE ini diantarkan ke rumah keluarga korban. Dan Senin pagi pihak kampus datang lagi ke rumah duka. Setelah dilakukan perbincangan, pihak keluarga korban ingin melakukan otopsi. Jadi otopsi dilakukan di rumah sakit Muwardi. Otopsi dilakukan oleh pihak RS Muwardi dan dokter forensik dari Polda Jateng. Lalu di pemakaman GE ini, pimpinan dari Menwa sendiri ikut melayat di pemakaman GE. Pihak kepolisian sendiri sudah mengumpulkan semua pihak yang terlibat di Menwa ini. Kepolisian juga sudah mengambil barang bukti dan mengolah TKP. Ada 21 orang panitia, itu termasuk pembina dan seniornya yang sedang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Pihak kampus juga sudah menyerahkan semuanya ke pihak kepolisian Surakarta. Pihak BEM dari Sekolah Vokasi UNS ini juga memberikan pernyataan terkait kematian atau meninggalnya mahasiswa berinisial GE. Di sini aku bacakan isi dari pernyataan BEM ini. Dengan ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret melalui surat ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mendesak pihak UNS dan Korps Mahasiswa Siaga Batalion 905 Jagal Abilawa untuk segera memberikan keterangan terkait kasus meninggalnya GE. 2. Menuntut pihak UNS dan Korps Mahasiswa Siaga Batalion 905 Jagal Abilawa ini bertanggung jawab atas meninggalnya GE. Yang ketiga, menuntut pihak UNS bersikap transparansi terhadap skala bentuk tindak pidana dan informasi terkait meninggalnya GE. Yang keempat, menuntut UNS untuk mendukung penuh proses hukum dan tidak menutup-nutupi segala bentuk tindak pidana yang menyebabkan meninggalnya GE. 5. Mengajak seluruh mahasiswa UNS untuk ikut serta dalam pengawalan kasus GE dan Korps Mahasiswa Siaga Batalion 905 Jagal Abilawa. Bubarkan Menwa! Bubarkan Menwa! Bubarkan Menwa! Beberapa kejanggalan-kejanggalan yang ada di kasus GE ini. Yang pertama, awalnya ada 2 orang utusan dari Menwa datang ke rumah korban. Namun kedua orang ini tidak terbuka. Dia hanya mengabarkan bahwa GE ini sakit setelah dia mengalami kesurupan dan setelah diruqyah. Setelah itu keluarga korban kan diajak ke rumah sakit Muwardi Solo ini. Tapi di tengah perjalanan pihak panitia mengatakan kalau GE ini telah meninggal. Sesampainya di rumah sakit, pihak keluarga makin curiga karena pihak dari Menwa atau panitia Menwa tidak menyambutnya, malah terkesan tidak peduli. Setelah mengantar jenazah ke rumah duka atau ke rumah keluarga GE ini sekitar jam 5:30 WIB, itu kan bersama pihak panitia, tapi panitia malah kayak tergesa-gesa pulang gitu loh. Nah, baru ketika dimandikan jenazah ini keluarga korban jadi tahu keadaan dari GE ini. GE ini ternyata penuh dengan luka lebam, terus matanya keluar darah katanya, terus hidungnya juga hancur atau banyak luka. Dan menurut yang disampaikan oleh kepala dusun setempat, dia itu tahu mimik wajah dari panitia Menwa ini agak ketakutan gitu. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi membeberkan bahwa GE ini terkena pukulan di kepala. Nah, hal ini tuh diduga sebagai penyebab kematian dari GE ini. Jadi, korban atau GE ini meninggal karena ada penyumbatan di bagian otaknya gitu. Dan sampai saat ini masih belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus GE ini. Sekarang pun pihak kepolisian masih terus menyelidiki perkara ini.
Namun dari hasil visum ternyata G ini memiliki tanda-tanda kekerasan. Jadi begitu kronologi dari meninggalnya G ini, dan tadi itu beberapa penjelasan dari pihak keluarga dan pihak kepolisian. Nah, di sini aku akan ngasih tahu beberapa komentar-komentar atau cuitan Twitter dari orang-orang yang pernah mengalami pelatihan Menwa di UNS ini. Dan ternyata pelatihan seperti ini di Menwa UNS ini sudah berjalan belasan tahun dan ternyata masih sama. Ini aku akan kasih tahu ya beberapa pengalaman dari senior-seniornya ketika mengikuti Menwa di UNS. Seperti gambar di samping ini, berikut aku bacakan. Makku mendukung penuh usut sampai tuntas karena aku salah satu korban mereka. Gegara Diksar, aku rugi material dan fisik, gak bisa jalan lebih dari 1 bulan. Gila sih, separah apa pelatihannya Menwa UNS ini? Parah banget. Makan, mandi, dan buang air kecil dan besar di tempat tidur. Wah, kasihan banget, parah banget sih pasti. Nyewa mobil 3 kali per minggu buat rawat jalan ke rumah sakit. Tiap ke rumah sakit ketemu dokter spesialis bedah plus obat, dan itu 300.000 per pertemuan, dan pertemuannya itu 9-10 kali rawat jalan. Wow, parah sih, parah. Pasti ini kayaknya pelatihannya kayak militer deh, parah banget ya. Padahal aduh, masa sih parah itu, ya Allah, kasihan banget. Oke, aku lanjut lagi. Aku Diksar tahun 2008 sudah ada model begitu. 1 minggu di kampus, 2 minggu di Karanglo, 3 minggu tidur di alas tanah. Long march dari Tawangmangu ke kampus jalan kaki. Minum dibatasi, nyolong-nyolong pas wudhu sambil minum air keran. Ya Allah, ya Allah, masih ada ya kayak gini. Kejamnya, ya ampun. Sampai kampus buka sepatu melepuh parah kakiku. Nggak kebayang sih kapalannya. Kasihan banget, kasihan banget. Disuruh push up, gulung-gulung, squat jump. Kata-kata kasar tak terhitung, sangat tidak baik untuk kesehatan mental. Parah. Long march ada yang nggak kuat sampai mau pingsan malah ditampar. Wow, gila sih, gila banget, gila. Yang membantah ditampar sampai mulut sobek. Ya Allah, itu anak orang loh, kok beraninya ya. Cuma kayak gitu. Organisasi kan itu ya, organisasi nggak sih? Sampai segitunya, parah banget. Sungguh tidak manusiawi, HP full disita selama Diksar. Parah sih, parah. Oke, aku bacain lagi. Dan ini tahun 2008 loh, separah itu, ya Allah, kasihan banget. Dari cutting juga, dan ini dia chat sama kakaknya dulu yang pernah ikut Menwa UNS. Temen kakaknya ini dulu pernah stres dan sarafnya kejepit, udah kayak orang gila. Wow, itu juga udah tanda tangan orang tua dan anaknya untuk ikut Menwa. Sama seluruh kegiatan udah di TTD atau ditandatangani sama rektor UNS. Harusnya rektor UNS ini ngecek loh, harusnya. Kenapa sampai banyak yang jadi korban gitu loh? Harusnya dia cek rundown-nya loh, kegiatannya gimana. Harusnya ada juga pihak dari kampus yang lihat. Jadi Menwanya aman karena sudah di TTD sama rektor. Dan setiap kegiatan gak pernah ada dokumentasinya, makanya dia gak dokumentasi ya, karena itu takut ada bukti kekerasan dan dia bisa dilaporkan. Kayaknya sih parah ya, organisasi psikopat main ini. Oke, sekian dulu beritanya dan masih menunggu hasil autopsi kan. Semoga terbaiklah buat korban dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Ya Allah, nggak tega banget, kasihan. Tega banget ya organisasinya. Menwa, astagfirullah, ini bukan militer sayang, itu anak orang, nggak kasih makan malah bayar, ya nggak sih? Ya udah, ya apalagi, semoga ada titik terang ya. Sekian dulu video dari aku, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel YouTube aku ya. Dan
Kalian bisa tulis pendapat kalian tentang menwa UNS ini. Sekian dulu.